Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik, kita lanjut di Al-Balaghah Al-Muyassarah. Terakhir pembahasan tentang ijaz. Ini kalimat yang ringkas ya. Namun tidak juga menghilangkan esensi maknanya. Kemarin ijaz terbagi jadi dua, ijaz qisar, ijaz memang karena kalimatnya pendek tapi maknanya padat. Atau yang kedua ijazu hadfin, ijaz dengan memang penghilangan kata. Ya, dia memang ringkas karena ada kata yang dihilangkan. Dilihat dari konteks kalimat, melazimkan bahwasanya ada kata yang memang harusnya diucap tapi tidak diucapkan. Tentunya kalimat yang dihazaf itu, yang dihapus, hanya kalimat yang diperkirakan, nggak bisa dipastikan saklek. Ya, makanya kalau pembahasan masalah penghapusan huruf itu, penghapusan kata, biasanya para ulama nahwu mengatakannya takdiruhu, perkiraannya gitu. Perkiraan kata yang dihapus. Nah, karena Quran nggak bisa kita main langsung mengatakan dengan pasti bahwasanya di situ ada kata ini yang dihilangkan. Kemudian kita masuk ke bab terakhir dari ilmu ma'ani, yaitu al-itnab. Benar gak terakhir? Nah, benar. Itnab, lihat kata penulis, adaul ma'ani, menyampaikan makna, bi alfazin zaidatin, dengan lafaz yang lebih, zaidah tambah gitu ya, alaiha, di atas makna tersebut, tapi ada maksudnya, li faidatin, untuk faidah tertentu. Jadi walaupun dia panjang lebar, enggak juga buang-buang waktu ibaratnya, enggak buang-buang tinta lah ibaratnya, ada faidahnya. Walahu turuqun katsiratun, dan dia memiliki cara atau jalan atau jenis-jenis yang banyak. Minha, diantaranya al-idahu ba'dal ibham, penjelasan setelah ibham samar. Jadi ada perkataan yang samar di depan kemudian dijelaskan. Ini mirip sama bab yang fasal kemarin. Yang kalimat kedua adalah taukid dari yang di depan, ya. Atau kalimat kedua badal dari yang kalimat pertama. Dia juga tentu ada maknanya. Nah, lihat di sini nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa qadayna ilaihi dzalikal amra, kata Allah, dan sungguh kami telah qadayna, menetapkan, ilaihi, kepada Nabi Lut, dzalikal amra, perkara tersebut. Nah, ini masih mubham. Apa amar yang ditetapkan itu? Annada biroha ulai maqtu'un musbihin, bahwasanya akhir dari orang-orang ini, ya ini kaumnya Lut, maqtu'un, mereka akan diazab, musbihin, dalam keadaan waktu subuh. Nah, di situ al-amr mubham. Maqtu'un artinya itu terpotong ya sebenarnya, mana aslinya. Intinya diazab, mereka akan diazab nih, akhir dari kaumnya. Maksudnya kaum yang tidak meninggalkan kotanya. Kan Nabi Lut suruh keluar kan? Nah, yang nggak mau ninggalin, nah itu loh dabirul haula. Dabir itu akhir dari kata dubur. Ya, akhir dari kaum tersebut maqtuun, akan dihancurkan, musbihin, pada waktu pagi. Nah, kata dabirul haula maqtuun musbihin adalah tafsir dari al-amra. Sebenarnya bisa aja Allah langsung katakan wa qadayna ilaihi dzalika anna dabirul haula maqtuun musbihin. Bisa aja Allah katakan itu, enggak ada al-amr. Ya, cuman Allah sengaja katakan al-amr, nah, untuk mentanbih penyimak, mentanbih pendengar, ada perkara apa nih yang mau diputuskan. Nah, baru dijelaskan an-nadabiru haula'i maqtu'un musbihin. Jadi kayak keucap dua kali. Orang pertama langsung dengar ada apa nih gitu loh. Baru dijelaskan, nah itu tujuannya tuh. Jadi itnab di sini untuk mentanbih. Yang kedua, ini enggak semua ya, beliau cuma kasih 7. Sebenarnya ada banyak.
Yang kedua, zikrul khassi ba'dal am, penyebutan khusus setelah umum. Jadi ada kalimat mengucapkan salah satu makna yang umum, kemudian dikeluarin yang khusus-khususnya. Contoh lebih jelas. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Wahai kalian, jagalah solat-solat. Ini kan 5 solat ini. Was sholatil wusta, dan solat wusta. Solat wusta adalah solat asar. Sebagian mengatakan solat subuh. Intinya si solat wusta sebenarnya udah terucap di depan. Hafidhu 'alas sholawat. Wahai kalian, jaga tuh solat-solat. Masuk dong asar atau subuh. Nah, cuma diungkapkan sekali, dikeluarin sekali lagi. Wassalatul wusta, dan jagalah solat. Wassalatul wusta, dan jagalah solat al-wusta, solat asar. Bukan. Ini di depan udah jelas. Kalau yang tadi di atas belum jelas, kemudian dijelasin di belakang. Yang ini di depan sudah jelas, cuma umum aja. Mencakup umum, kemudian dikeluarin yang khususnya. Nah, kalau kayak gini dalam rangka apa? Untuk menjelaskan si khususnya ini penting loh. Ya, yang khususnya ini, yang maknanya sempit ini diantara yang lebih ditekankan. Karena kenapa? Karena dia seperti diucap 2 kali. Pada kata hafidhu 'ala sholawat, itu kan seperti Allah mengatakan hafidhu 'ala sholatis subh wal zuhur wal asr atau wusta wal maghrib wal isya wa sholatil wusta, ucap lagi 2 kali. Seolah-olah asarnya terucap 2 kali. Berarti kalau dalam pemahaman yang mengatakan wusta adalah asar, menandakan sholat asar, sholat paling penting. Ya, nanti setelahnya levelnya sholat subuh, setelahnya maghrib apa isya? Isya. Karena dia satu lafaz sama hadis sholat munafik. Ya, kemudian baru subuh, maghrib, kemudian baru zuhur. Kalau ditartib sesuai dengan yang mana yang paling utama. Nah, makanya kata para ulama, sholat asar yang ditinggalkan dalam keadaan malas, bagi orang yang mengatakan meninggalkan sholat karena malas tidak kufur, minimal dia menghabiskan seluruh pahala hari itu. Habis langsung. Bagi yang mengatakan meninggalkan sholat karena malas tidak kafir. Ya, sementara banyak yang mengatakan kafir. Yang ketiga, atau kalau misalnya contoh surat lain apa ya? Banyak ini masalah penyebutan khusus setelah umum. Misalnya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Mukmin, mukminat itu sebenarnya sudah masuk dalam lafaz muslimina wal muslimat. Cuma diungkapkan lagi dalam rangka penting itu. Itu perkara yang penting. Dia lebih spesial daripada si muslimin. Seperti juga tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Pada malam Lailatul Qadar turun malaikat dan ruh. Siapa ruh di situ? Jibril. Padahal penyebutan malaikat udah mencakup Jibril, cuma dikeluarkan lagi dalam rangka mengagungkan malaikat Jibril. Dalam pendapat yang mengatakan ruh adalah Jibril. Ya. Yang ketiga, zikrul am ba'dal khas, sebaliknya. Jadi yang disebutkan sekarang yang khusus dulu, kemudian baru umum. Maknanya sama. Si khusus ini agak penting, makanya disebutkan duluan. Sebagian memaknai seperti itu. Ada juga yang mengatakan penyebutan kayak gini nih, yang umum dulu, khusus dulu, habis itu baru umum. Ini seperti orang yang dia mau mendoakan satu pihak, cuma dia kayak keinget sama pihak yang lain. Jadi dikenain juga deh, disertakan juga dalam doa. Misal, nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Rabbana ighfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan juga orang-orang beriman. Aku dan kedua orang tuaku pada pengucap doa ini adalah orang beriman. Nah, dia kayak sebenarnya mau doain dia sama orang tuanya aja. Cuma mungkin keinget sama kaum mukminin, didoain sekalian. Ya, atau juga kalau makna yang pertama tadi, dia pengen mengutamakan dirinya sendiri dalam doa. Kemudian disertakan yang umum. Yauma yaqumul hisab, pada hari tegaknya hisab. Sama kayak innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah akan fahsya, itu kekejian. Biasanya fahisya itu arahnya ke zina. Wal munkar, dan perkara yang buruk.
Al-munkar kalau kita ucapkan sudah masuk fahsya di dalamnya. Jadi bisa aja kalau kita katakan inna sholata tanha anil munkari, salat itu mencegah kemungkaran. Udah masuk fahsya kan? Cuma karena bersebutin lagi ya dalam rangka menjelaskan bahwasanya itu perkara yang penting untuk dijauhi. Nah, intinya nomor 2 dan 3, mau dia depan di belakang, biasanya yang khususnya memang lebih penting. Yang keempat, al-i'tirad litanzih. Ini dalam nahwu nih. Al-i'tirad itu jumlah i'tiradiyah, kalimat sisipan. Nah, qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa yaj'aluna lillahil banati subhananya. Mereka tuh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin menjadikan bagi Allah banat, anak-anak perempuan. Subhanah, maha suci Allah dari perkara itu. Nah, ini ucapan subhanah, kalimat sisipan untuk mensucikan Allah dari perbuatan mereka. Nah, walahum ma yastahun, dan bagi mereka dan untuk mereka apa yang mereka sukai. Untuk paham nggak? Apa yang mereka sukai? Mereka tuh sukanya anak laki-laki. Orang Arab kan begitu. Bahkan orang-orang kafir selain Arab juga mereka kalau dapat anak perempuan kurang suka. Tapi giliran robnya dikasih anak perempuan. Malaikat dianggap perempuan. Orang-orang kafir menganggap malaikat juga kan gambarannya perempuan kan? Nah, angel tuh. Sampai jadi nama anak-anak mereka. Untuk dia senangnya anak laki-laki. Untuk robnya anak perempuan. Ini diantara sifat orang kafir rusak fitrahnya. Nggak ada pengagungan sama robnya. Begitupun nama-nama robnya. Nama-nama Allah diambil dari nama-nama muannas. Kalau dari orang Quraisy ya. Misalnya Uzma. Uzma ini dari kata A'zam. Kalau Allah disifati dengan A'zam boleh. Ini cuma dijadikan perempuan. Manat dari kata Al-Mannan. Siapa lagi namanya? Uzza. Berhala-berhala Quraisy. Uzza itu muannasnya Al-Azzu, Aziz. Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa, dibikin muannas sama mereka. Tuh lihat. Kalau Uzair memang nama orang ya. Ini berhalanya orang-orang Lata. Lata dalam satu pendapat itu muannasnya ilah. Nah, ya. Jadi dibikin muannas lafaznya Allah. Walahum ma yastahun. Tapi buat mereka sukanya laki-laki. Nah, ini diantara rusaknya orang kafir fitrahnya, untuk robnya dikasih yang buruk, dia pilih yang baik. Aulid du'ai, atau jumlah itirodiyah untuk berdoa. Nah, ini banyak nih. Kaqauli syair, seperti ucapan syair, inna samanina buliktaha, sesungguhnya umur 80 tahun itu buliktaha, ini kalimat doa. Semoga engkau disampaikan kepada usia segitu. Nah, kalimat pelengkapnya di bawahnya. Qad ahwajat sam'i ila turjaman. Sungguh umur 80 itu telingaku sudah membutuhkan penerjemah. Maksudnya udah mulai tua, udah mulai nggak bagus pendengarannya. Cuma dia selipin doa pada syair ini. Sebenarnya kalimatnya inna samanina qad ahwajat sam'i ila turjuman. 80 tahun nih telinga sudah membutuhkan penerjemah. Ya, terjemah di sini maksudnya bukan terjemah bahasa ya, maksudnya penyampai aja. Ya karena kuping sudah mulai kurang kuat pendengarannya. Nah, intinya dia sisipin doa itu wa buliktaha. Ya, sama kayak ucapan qala syekhu rahimahullah jumlah itu dia. Nah, ini kalimat yang disisipkan. Ini diantara itnab. Yang kelima, at-tazil, ini mengikutkan. Ini mirip-mirip taukid ini. Tazil maknanya mengikutkan. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Sama aja tuh kalimatnya tuh. Wa qul, dan katakan wahai Rasul, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang hak telah datang dan kebatilan akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sungguh kebatilan itu pasti lenyap gitu. Nah, kayak taukid aja dia. Yang keenam, at-tatmim, menyempurnakan. Ini wallahualam ana agak bingung nih. Untuk syarahnya juga agak bingung. Nah, yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Di sini kayaknya yang diinginkan adalah ucapan at-ta'am. Zahuqa, lenyap. Untuk nomor 6 ini yang diinginkan kayaknya yang dimaksud dengan tatmim di sini at-ta'am. Ucapan at-ta'am di situ sebenarnya enggak perlu-perlu amat. Karena fiilnya sudah yut'imun.
memberi makan atau makanan lagi. Sebenarnya udah cukup wayut imuna ala hubbi. Mereka nih orang-orang mukmin memberikan makanan yang mereka cintai. Jadi mereka memberikan makanan yang mereka cintai. Di situ ada kata at-ta'am lagi. Memberikan makanan dengan makanan gitu ya, yang mereka cintai. Ya, jadi seperti disempurnakan. Ini bertele-tele. Kemudian yang ketujuh, al-ihtiras, antisipasi. Ini mirip pembahasan fasal kemarin yang menghilangkan waw. Yang kalimat kedua adalah jawaban dari kalimat pertanyaan yang khawatir disalahartikan. Nah, al-ihtiras ini nih. Ya, terjemahannya antisipasi. Wahwa yaitu an yu'ta bi kalamin yarfa'u tawahhuma ghairil maksudi. Didatangkan satu kalam yang mengangkat tawahum ini apa enak terjemahannya ya? Kecurigaan lah atau salah makna lah ya, salah tangkap ghairil maksud, dari makna yang tidak dimaksudkan. Kaqauli syair, seperti ucapan penyair, fasaqa diyaraka, Allah memberi minum negerimu, saubur robi wadaimatun tahmi, intinya musim panas dan musim dingin. Allah memberikan minum kepada negerimu dengan mengalirkan air pada musim panas dan musim dingin. Di situ ada kata ghairu mufsidiha, yaitu kalau kita terjemahkan letterlek, Allah memberikan minum kepada kalian dengan minum yang tidak merusak. Di sini maksudnya hujan. Allah menurunkan hujan ghairu mufsidiha, bukan yang merusak ya gitu loh. Saubur rabi wadaimatun tahmi, dan juga musim musim panas, musim semi dan musim gugur. Ya, intinya hujan kan ada dua. Kalau enggak nikmat, ada juga yang ujian. Nah, di sini penyair mengeluarkan hujan-ujian. Makanya diselipin kata ghairu mufsidiha. Fasaqa diyaraka ghairu mufsidiha. Allah memberikan kalian negerimu minum, yaitu dengan yang tidak merusak. Nah, ini antisipasi supaya tidak dikhawatirkan ini maknanya ke azab. Hujan azab yang mendatangkan banjir, yang mendatangkan bencana dan seterusnya. Yang kedelapan, ini yang paling mudah, at-tikrar, atau bisa juga dibaca at-takrar. Litaukid, mengulang. Taukid menekan. Takrar mengulang, at-taukid penekanan. Mengulang kalimat untuk menekan sesuatu, menekan makna. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalimatnya diucapkan dua kali. Ya, dalam rangka mentaukid, menekankan, penting ini perkara gitu loh. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan seperti itu. Ini kan al-hakumut takatsur kan? Al-hakum membinasakan kalian at-takatsur, saling berbanyak-banyakan. Hatta zurtumul maqabir, sampai nanti kalian menziarahi kubur. Kalla, jangan kayak gitu. Sawfa ta'lamun, nanti kalian akan tahu. Kelak kalian akan tahu. Terus Allah ulang lagi, summa kalla sawfa ta'lamun. Sekali lagi, jangan kayak gitu, nanti kalian akan tahu. Ya, at-takatsur termasuk semuanya Nah, itu bahkan nanti ada makna lebih kan? Selain pengulangan juga memberi makna lebih. Yakni supaya kemudahannya dimaknai dengan dua. Satu kesulitan, dua kemudahan. Sudah kita jelaskan dulu banget itu Rasulullah. Al-idah, penjelasan. Al-itnab yuqabilul ijaza. Ada enggak syarahnya? Benar enggak? Itnab adalah lawan dari kata ijaz. Wa takunu fihil alfadzu zaidatan alal makna. Maka dia adalah yang lafaznya lebih daripada makna. Ligorodin balagiyin, tapi untuk tujuan balagiyah. Tujuan yang dalam. Ya, bukan cuman buang-buang waktu. Yazidul kalama husnan wa jamalan, menambah kalam menjadi bagus dan indah. Wa huwa fil Qur'ani katsirun, dan dia di dalam Al-Qur'an itu banyak. Walahu turuqun mukhtalifatun, dia punya cara atau jalan-jalan yang berbeda-beda. Kama fassalnahu fil matni, sebagaimana kami telah rinci di matan. Matan ini sebenarnya sudah cukup jelas. Wa nuwaddihul amsilatal mazkurata misalan, dan kami akan nuwaddihu, taudih, menjelaskan al-amsilata, contoh-contoh al-mazkurata yang telah disebutkan tadi, misalan satu persatu. Fafil misalil awwali,
Kata penulis, fa fil misalil awwali, pada contoh yang pertama, lafzul amr. Kata al-amr fil ayati mubham. Dalam ayat mubham. Mubham itu samar, enggak tahu makna pastinya. Tadi ayat pertama, wa qadaina ilaihi dzalikal amr. Kami telah tetapkan perkara itu. Ya, masih nggak jelas nih, tapi udah siap nih pendengar kalau udah ngomong diucapkan kayak gini, udah siap. Ya. Wa waddahu ma ba'dahu, dan menjelaskan si mubham tadi ma ba'dahu, apa-apa yang setelahnya. Wa huwa, yaitu dabiru haula'i maqtu'un musbihin. Akhir dari orang-orang Lut, orang-orang yang rombongan belakangnya, maqtu'un, akan terazab, musbihin, pada pagi hari. Wa hadza taudih, dan penjelasan ini yazidul makna takriron, menambah makna penetapannya. Ya. Wasabatan, dan lebih kokoh fi zihnis sami, pada benaknya pendengar. Nah, ini bagus ini, seperti ini. Seperti antum ngomong sama murid-murid misalnya nanti, Ustadz akan berikan anak-anak yang baik hadiah. Nah, mereka biasa udah melek nih. Hadiah apa Ustadz gitu kan? Baru kasih tahu. Beda rasanya dengan antum langsung katakan anak-anak yang baik akan mendapatkan bla bla bla. Beda kalau antum katakan anak yang baik akan dapat hadiah. Nah, mereka udah melek nih. Baru langsung masukin apa itu hadiahnya. Ya, at-taudi atau al-idah ba'dal ibham. Penjelasan setelah pensamaran. Wa fil misalis tsani, pada contoh yang kedua, utifat, di atof was sholatil wusta, salat yang terbaik. Ini bukan salat pertengahan ya, bukan salat yang paling tengah. Kalau kata tengah enggak menerima tafdil. Ini artinya afdal. Salat yang terbaik, al-wusta, wa hiya minas shalawatil khamsi ala shalawat, dan dia termasuk salah satu salat dari kata as-shalawat tadi, wa hafizu ala shalawat. Min babi atfil khasi alal ammi. Ini pembahasan ini adalah di antara pembahasan mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Tadi umum disebutkan duluan, khusus disebutkan belakangan. Wal gharadu min dzalik. Tujuan dari cara seperti ini at-tanbih, untuk memberikan peringatan, perhatian ala sya'ni hadhihi shalat, untuk atau memberikan perhatian atas kedudukan salat ini, yaitu salatul wustonya ya. Wal hasu alal muhafadzati 'alaiha, dan al hasu apa? Motivasi untuk menjaga si salat wusto tadi. Wal i'tina biha, sama maknanya menjaga. Wa aksuhu al misalu salis, kebalikannya, aksu artinya kebalikan, adalah contoh yang ketiga. Berarti khusus baru am. Alladzi dzakara fihi awwalan al walidaini, yang disebutkan duluan adalah al walidaini, dua orang tua. Wa hum ba'du man yasmaluhum lafzul mu'minin, padahal kedua orang tua ini adalah sebagian dari pihak-pihak yang tercangkup pada kata mukmin. Tentu orang tuanya mukmin kan, makanya dimintain maghfirah. Kalau kafir hanya sebatas dimintai hidayah ketika hidup. Nah, intinya adalah disebutkan yang khusus, kemudian disebutkan yang umum. Kalau di sini yasmaluhum, mencangkup mereka. Padahal mencangkup mereka lafzul mukminin, kata mukmin. Kalau di sini menurut penulis maknanya sama kayak di atas. Pentingnya si khusus tadi. Wa huwa min babi dzikril am ba'dal khas, dan dia di antara bab menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Berarti umum terakhir. Wal gharadu min dzalika, lihat. Tujuan dari mendatangkan kalimat ini al-inayatu bil khas, sama. Untuk menginayah itu maksudnya memperhatikan si khusus ini. Jadi itu lebih penting. Haitsu qaddama dzikrahu wahdahu, di mana Allah mendahulukan penyebutannya wahdahu semata-mata. Summa jaa ba'dahu lafzun, kemudian datang setelahnya lafaz yasmalu man adahu kama yasmaluhu. Kemudian datang lafaz yang mencangkup selain mereka, sebagaimana lafaz mukmin mencangkup walidain tadi. Faka'annahu dzikruhu marratain, seolah-olah penyebutannya jadi dua kali. Ya, sebenarnya sama aja kayak yang di atas sudah. Ya. Lanjut. Fa fil misalir rabi, contoh yang keempat, qauluhu ta'ala subhanah. Kata subhana ini i'rabnya maf'ul mutlak dengan fiil yang dihapuskan. Fiilnya niatnya usabbihu.
Jadi kalau ada kata mansub tiba-tiba biasanya i'rabnya maf'ul mutlak atau enggak maf'ulun bih. Nah, usabbihu subhanahu. Aku bertasbih dengan sebenar-benarnya gitu ya. Dia adalah jumlatun i'tiradiyatun, kalimat yang disisipkan. Ini ilmu nahwu. Jumlah i'tiradiyah ini pembahasan nahwu. Li tanzihil maula azza wa jalla, untuk mensucikan Allah al-Maula azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha mulia. Wal i'tiradu, nah kalimat i'tiradiyah, kalimat sisipan adalah an yu'ta baina kalamaini, didatangkan dua kalam muttasilaini, dua kalam yang saling bersambung, fil makna, pada saling bersambung secara makna, bijumlatin, dengan disisipkannya satu jumlah, au aksaro, atau banyak. La mahalla laha minal i'rab, dia enggak punya kedudukan i'rab, enggak punya kedudukan marfu, mansub, majrur, kosong. Ya karena namanya juga jumlah sisipan. Ya enggak bisa antum bilang dia marfu, dia mansub atau majrur. Li gharadit tanzih, untuk mensucikan, kama fil ayat, sebagaimana di ayat tadi. Tadi ya, mereka memilih anak-anak perempuan. Mereka menjadikan Allah punya anak perempuan. Subhana, maha suci Allah dari apa yang mereka perbuat gitu loh. Awit doa, atau untuk doa, kama fil bait, sebagaimana di dalam syairnya. Fa inna qaula syair, karena sesungguhnya perkataan syair, taha, semoga engkau disampaikan sampai umur 80. Maksudnya semoga Allah panjangkan umurmu gitu loh. Du'aun lil mamduh, adalah doa yang terpuji. Bi an yuballighahu Allahu samanina aman, yaitu doa supaya Allah menyampaikan kepadanya samanina aman, 80 tahun. Dan contoh juga, kana rahimahullahu aliman amilan, adalah beliau rahimahullah alim lagi beramal. Mana di sini jumlah i'tiradiyahnya? Rahimahullahu. Kan kalimatnya sebenarnya cuma kana aliman amilan, adalah dia itu orang yang berilmu dan beramal. Wal misalul khamis, contoh yang kelima, yang tadi tazyil, yang kanal batilu innal batila kana zahuqan. Wa huwa an yu'ta bi jumlatin, dia mendatangkan satu kalimat tastamilu ala makna jumlatin qablaha, yang mencangkup makna kalimat sebelumnya, litaukidi, untuk mentaukid, kama fil ayat, sebagaimana di ayat. Ini jelas lah. Kalau ini gampang ya. Cuma kayak terulang aja, cuma dia beda uslub aja, beda gaya bahasa. Al-misalu sadis litatmim, yang anak agak bingung. Untuk ini kalimat yang menyempurnakan. Wa huwa an yu'ta bi jumlatin, mendatangkan satu jumlah kalimat, ba'da kalamin, setelah satu ungkapan, la yuhimu khilafal maksud, tapi tidak mengesankan khilafal maksud, salah paham, tapi tujuannya li nuktatin, untuk menarik perhatian. Nuktah ini artinya titik, poin menarik gitulah ya. Kal mubalaghah, seperti untuk mubalaghah. Mubalaghah apa? Superlatif. Nah, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, mereka memberikan makan dengan makanan yang mereka cintai. Banyak banget makanannya pokoknya. Maknanya hubbat ta'am. Nah, tapi di sini maknanya hubbat ta'am. Li hubbit ta'am, yaitu kecintaan mereka terhadap ta'am tersebut. Nah, jadi seolah-olah ada tiga kata ta'am di sini. Pertama fiilnya at'ama, kemudian at-ta'am, kemudian domirnya. Ya, wallahu alam. Al-misalu sabi, contoh yang ketujuh, lil ihtiras, antisipasi. Wa hadza fi qaulihi fil baiti. Ini seperti ucapan dalam bait tadi, semoga Allah memberi minum negerimu ghairu mufsidiha, tapi bukan yang merusak. Li'anna sukya, karena sukya itu curahan air, pemberian minum, nau'an, dua. Sukya rahmatin, curahan air karena rahmat, wa sukya azabin, dan curahan air karena azab. Nah, kita dapat azab-azab kaum terdahulu, sebelum Allah azab memang Allah turunkan hujan deras. Seperti kaum yang dihancurkan pakai angin tuh. 3 hari 2 malam, kaum siapa ya? Bukan. Anda lupa, Samud apa kaumnya Hud? Nah, pokoknya dia kaum Ad atau kaum Samud, Anda lupa. Itu sebelum kejadiannya dibikin malam hujan deras. Petir di mana-mana, sampai pada nggak berani keluar. Paginya tenang, ada angin tiba-tiba. Sama kayak duku Lagetan ya, duku yang di Jawa tuh, yang gunungnya dipindahin. Nah itu kisah mutawatir yang nggak dipelajari di sekolah kita tuh.
Ya, itu kisahnya kan mutawatir tuh. Gunung hilang besok pagi-pagi, tahu-tahu di kampung sebelah. Padahal di antara gunung sama kampung ada jurang. Nah, itu nggak mungkin kecuali memang diangkat tuh kayak Lut persis. Nah, itu awalnya hujan deras. Hujan deras, tenang, buar. Ada suara dentuman. Tahun berapa tuh? Tahun 1950-an. Fayahtamilul kalam, maka kalam ini mengesankan atau ihtimal, apa ihtimal terjemahannya biasanya? Ada kemungkinan kalam ini an yuhima, dipahami annaha suqya azab, bahwasanya ini adalah curahan air azab. Fahtarasa biqaulihi ghairu mufsidiha, maka diantisipasi dengan perkataan ghairu mufsidiha. Bukan yang merusak ya, berarti akhirnya maknanya curahan air rahmat. An suqyal azab ghairu mufsidiha, an suqyal azab. Diantisipasi dengan kata ghairu mufsidiha, diantisipasi pemahaman dari suqyal azab, yakni curahan air yang azab tidak diinginkan. Al-misalu samin, contoh yang ke-8, litikrar atau litakrol al-mufid, mengulang yang berfaedah. Fahuwa fil ayataini, dan dia pada dua ayat, lil inzari wat taukid, untuk memperingati dan menekankan. Pada ayat yang di contoh tadi, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, di antara maknanya untuk mentaukid, dan inzar tuh munzir, memberi peringatan. Wa ka qaulihi subhanahu, dan seperti firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, lit taukid kalau menurut penulis di sini, untuk menekankan. Wa taqriril makna fi dzihnis sami, dan menetapkan makna pada benak pendengar. Wa qad yakunu, kadang-kadang juga at-tikrar litulil fasli, karena panjangnya pemisahan. Ini seperti ada kalam, kemudian biasanya di terjemahan ini seperti ayat wudu tuh. Ayat wudu kan kita biasa terjemahkannya, jika kalian hendak wudu maka basuhlah kedua tangan kalian. Basuhlah wajah kalian. Kemudian wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan basuhlah kaki kalian, wa arjulakum, basuhlah kepala kalian, dan arjulakum di sini antum bagus untuk teman tikror dari terjemahan. Dan basuhlah kaki kalian. Walaupun di lafaz ayat nggak ada. Karena atofnya kan fathah berarti basuh. Nah, itu diulang dalam rangka terjemahannya ya. Karena antara kata faksilu dengan arjulakum, faksilunya takut orang udah mulai lupa tuh. Maka diulang lagi supaya untuk dalam rangka menghindari tulul fasli, panjangnya pemisahan. Au at-talazzuzi bi dzikrihi, atau juga untuk berlezat-lezat dalam menyebutkannya. Seperti ayat ini, fa inna ma'al usri yusra. Ini kalau diucapkan oleh orang yang lagi dalam keadaan sempit, nah mungkin ketika pengulangan kedua agak terasa lezat. Nah, dan masih banyak lagi. Ini masih sebagian yang dikasih penulis. Yang penting-pentingnya. Termasuk pengucapan umum setelah khusus setelah umum, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami beristi'anah. Isti'anah diantara apa? Ibadah. Cuma disebutkan lagi ya dalam rangka isti'anah diantara hak yang seorang hamba anggap penting. Ya, jangan sampai lupa isti'anah dalam beribadah. Seolah-olah seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, setelah ini adalah bab ilmu bayan, bab kedua dalam ilmu balaghah. Jadi sebenarnya ilmu balaghah ini